Di antara musibah dan malapetaka yang Allah akan timpakan kepada manusia adalah pemimpin yang zalim, yaitu pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan pemimpin yang tidak menunaikan hak-hak mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini bagian dari azab Allah kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang berkumpul di zaman tabi'in, di akhir masa sahabat, mereka meminta fatwa kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala untuk melengsarkan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu luar biasa kezolimannya, kekejamannya. Dia membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh para ulama, bahkan juga membunuh para sahabat dan menyerang Ka'bah. Luar biasa kezoliman Al-Hajjaj. Maka lihatlah bagaimana ulama menghadapi pemimpin yang zalim ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata kepada mereka, Innal Hajjaj azabullah fala tadfa'u azaballah biaidikum. Sesungguhnya Al-Hajjaj itu adalah azab Allah atas kalian, maka janganlah kamu menghadapi azab Allah itu dengan kekuatanmu. Gak mungkin jemaah sekalian menghadapi azab Allah dengan kekuatan kita, kekuatan fisik kita, senjata kita, militer kita, politik kita, atau ekonomi kita. Gak mungkin. Itu azab Allah hanya bisa dihadapi dengan taubat. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidzambin wala yurfa'u illa bitaubatin. Tidaklah musibah itu turun, tidaklah azab itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah azab itu dihilangkan kecuali dengan taubat. Dan apa dalilnya jemaah sekalian dalam Al-Quranul Karim bahwa pemimpin yang zalim adalah azab Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang zalim. Di antaranya surat Al-An'am ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu pemimpin atas sebagian orang-orang zalim lainnya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita pemimpin yang zalim, maka hendaklah yang pertama kita lakukan adalah bercermin, karena pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Berkacalah, barangkali kita ini zalim sehingga Allah timpakan kepada kita pemimpin yang zalim. Dan kalau kita merasa tidak zalim, mungkin di sekitar kita banyak orang zalim, tapi kita biarkan mereka, maka dengan sebab itu pula kita mendapatkan hukuman. Karena kalau banyak orang zalim dan orang-orang baik diam saja, ketika Allah menghukum orang-orang zalim, orang-orang baik juga kena hukuman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik juga bisa kena. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam saja, tidak berdakwah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah pun timpakan hukuman kepada mereka. Imam Abu Bakar Al-Turtusi Al-Maliki dalam kitab beliau Sirajul Muluk, beliau berkata, lam azal asma an-nas yaqulun. Aku sering mendengarkan orang-orang berkata, a'malukum ummalukum kama takunu yuwalla alaikum. Amalan-amalan kalian adalah pekerja-pekerja kalian. Bagaimana keadaan kalian? Seperti itulah yang akan menjadi pemimpin kalian. Ila an dhafartu bihadzal ma'na fil Qur'an. Sampai akhirnya aku dapati makna ucapan mereka ini ada dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau bacakan ayat ini. Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim menjadi pemimpin atas orang-orang zalim yang lainnya karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau berkata tentang ayat ini, annal ibad idza kathura dhulmuhum wa fasaduhum wa man'uhumul huquq al-wajibah walla alaihim dhalamah. Sesungguhnya para hamba apabila telah banyak kezaliman dan kerusakan mereka dan mereka tidak menunaikan hak-hak yang wajib mereka tunaikan, maka akan memimpin mereka dhalamah, orang-orang yang zalim. Yasumunahum su'al adzab, yang menimpakan mereka siksaan yang seburuk-buruknya. Wa ya'khuduna minhum bidzulmi wal jur adhafa ma mana'u min huquqillah, dan mengambil dari mereka hak-hak mereka dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan melebihi hak-hak Allah yang mereka tidak tunaikan. Wa huquqi ibadihi, juga hak-hak para hamba yang tidak mereka tunaikan. Ala wajhin ghairi ma'jurin fihi wala muhtasibin, dan mereka melakukan itu dalam keadaan zalim, tidak mendapatkan pahala, tidak pula mereka mengharap pahala. Kama annal ibad idza saluhu wastaqamu, sebagaimana apabila para hamba itu melakukan amal soleh dan istiqamah, aslahallahu ru'atahu, maka Allah akan memperbaiki pemimpin-pemimpin mereka. Wa ja'alahum a'immata adlin wa insafi, dan Allah akan jadikan pemerintah mereka berlaku adil dan lurus. La wulata zulmin wa iktisafin, bukan pemerintah yang zalim dan jahat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tafsiruha huwa anna Allah idza arada biqaumin syarran walla amrahum syirarahum. Tafsir ayat ini adalah apabila Allah hendak menimpa
menimpakan keburukan kepada satu kaum, maka Allah jadikan yang berkuasa pada mereka orang-orang yang paling buruk di kalangan mereka. Ya dulu alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian kata Al-Qurtubi, dalilnya adalah firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpamu, maka itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Itu pun Allah sudah ampuni kebanyakan dosamu. Surat Asy-Syura ayat ke-30.